Shalom saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, memberikan like, sehingga video di channel ini direkomendasikan oleh YouTube untuk menjangkau banyak orang. Tentu teman-teman boleh memberikan komentar yang cerdas, yang menghormati orang lain. Tentu ketika Anda menyimak video yang saya upload, sehingga memberikan komentar yang sesuai dengan video tersebut. Nah, saya minta kepada teman-teman untuk terus mendukung saya dengan cara men-share video dari channel ini di berbagai media teman-teman, sehingga ada banyak orang yang mendapatkan informasi dan kebenaran melalui channel ini. Tentu kebenaran dalam Kristus Yesus dan kesaksian orang yang berjumpa dengan Yesus, dan bagaimana diskusi dan debat antar lintas agama yang dapat mengubah persepsi, wawasan, dan memperbaharui keyakinan kita. Tuhan memberkati. Saya jawab, Mbak, dijawab dulu pertanyaan saya. Itu yang di bawah banyak nunggu. Biar aja, teman-teman. Mbak, pertanyaan saya dijawab dulu. Tadi pertanyaan orang Mbak kan saya jawab, dijawab dulu sama teman-teman kita ya yang tadi. Itu sangat saya pertanyakan hukum itu dari apa dulu yang itu. kamu katakan ditambah? Yang Itu kamu saya- maksudkan hukum apa? Apa yang kamu bilang ditambah itu apa? Hukum apa? Coba dicek aja semua Kan nggak nyambung, kitab-kitab kan? Injil Anda, semua kitab-kitab Injilnya Ibu. Coba diperiksa dari tahun-tahun kemarin gitu sampai yang sekarang. Ini ngomong apa sih nih orang? Saya juga sekolah. Kalau makanya kamu saya- yang mengatakan ada dirubah, ada yang diganti, harusnya kamu yang memaparkan kepada kami buktinya. Mbak, Bagian Mbak, mana yang dirubah dan diganti? Mbak, Jangan suruh Mbak, kami cek dong. Gini. Mbak, Kamu, saya akan sebentar saya tanya. Kamu mengatakan Injil kami itu ada yang ditambah. Kamu pernah baca Injil kita nggak? Kamu pernah baca Matius, Markus, Lukas, Yohanes nggak? Saya pernah Kamu membaca nggak tapi pernah tidak baca, kok ke kamu ditambah? riset itu, Kamu tapi jangan tidak tanya pernah ke gini riset loh, itu. Saya pernah Kamu, membaca. Sebentar. Kamu jangan menyimpulkan. Pertanyaan kamu itu menyimpulkan sesuatu yang kamu tidak ketahui, bahkan kamu tidak pernah baca. Ini kan goblok. Betul nggak Pak Bom? Mbak, enggak bilangnya tadi. Kan saya udah bilang tadi Baca saya pernah udah, tahu baca. udah, bisa ngomong dulu. Pak Ciler, Mbak, Pak Ciler, Mbak, ketika Mbak, kita Mbak. bertanya dengan Islam, kita sudah menguasai materi yang akan kita tanyakan. Betul nggak Pak Ciler? Mbak, Artinya saya sudah membaca Mbak. Quran, saya sudah membaca hadismu, saya ngerti kitabmu. Baru saya tanya sama kau, lah kamu baca kitab kita nggak pernah kok kamu bilang kitab kita ditambah dari Hong Kong. saya sudah pernah baca kitab Injil, tapi tidak seriset itu. Ya tunjukkan di mana yang ditambah-tambah, yang mana. Tunjukkan. Itu loh yang ditambah itu, maksudnya dalam kurung itu, di tulisannya nggak ada, ditambah dalam kurung. Itu loh. Itu kitab siapa coba ayo. Kitabmu sendiri, Nah, itu Quran. kan Al-Quran. Kitabmu sendiri Ayo. Quran juga dalam kurung kan? Kitab siapa Kitabmu suka sendiri dalam kurung itu, ya ayo. kan? Mbak, kalau Mbak bilang Alkitab ditambah gitu, coba cek Mbak dari zaman Bahola, dari Quranmu. zaman Saya tanya, iya, saya dilihat aja. kenapa di dalam Quranmu Dari Quran ditambah- pertama di dunia ini samakan dengan Kenapa di Quran dalam yang Quranmu- sekarang tidak ada Enggak, sama saya sekali tanya, perbedaan satu titik Kenapa pun. di dalam Quranmu ditambahin kata Nah. dalam kurung banyak banget? Mbak, Ayo lu, ayo. saya bilang dulu ya. Saya mau bilang dulu. Coba Mbak cek Quran yang pertama kali ada itu di museum kah atau di apakah? Quran Nggak ada, kamu yang Orang ini pertama kali. Bapak. Nggak ada. Mushafmu tertua itu tahun 100 sampai 150 setelah Muhammad mati. Nah, Kalau coba kamu punya samakan dengan Quran kitab asli, yang sadar. saya kasih tahu kamu ya. Kalau kamu punya Quran asli zaman Muhammad, saya buka kamera syahadat saya di depan Pak Bom. Sama Gimana? saya cukur bulu ketek saya nih. Iya gimana? Punya Quran asli. Saya sudah ngomong. Astagfirullahaladzim. Kalau punya Quran asli zaman Muhammad tulisan para sahabatmu. Oh, siang-siang Saya buka gini kamera, dulu saya keluar. saya cukur bulu ketek saya. Hah? Saya syahadat di depan Pak Bom. Cabut aja pakai pinset, jangan dicukur. Mbak, kalau Mbaknya berakal, Mbak ini kan Quran yang sekarang itu kan sama aja, Mbak. Saya Nggak ada bedanya sama sekali. Quran aslinya di kamu kan mengklaim ini Quran asli tidak berubah jadi komanya suaranya sekarang. Emang? Kalau kamu bisa tunjukkan sama saya nih loh, kamu bisa tunjukkan sama saya sekarang kamu punya Quran asli zaman Muhammad, saya sudah ngomong. Kalau kamu punya Quran asli zaman Muhammad, saya buka kamera, saya syahadat mualaf di depan Pak Bom, saya cukur bulu ketek Nah, saya. saya balikan juga. Kalau Mbak bisa tunjukkan kepada saya kitab Injil yang asli tanpa ada Loh, tambahan seperti kita sekarang. tidak pernah mengklaim bahwa kitab kami ini tidak mempunyai variasi teks, betul nggak Bu Lina? Betul. Itu mengeles Kita namanya Ibu. mengerti manuskrip, Mbak. Iya. Kami itu orang nggak pernah mengklaim. Udahlah tidak ada ganti aja kalau dia nggak ngerti variasi topik pembicaraan mutar mantir. Itu mah Mbaknya udah ngeles itu. manuskrip. Yang mengklaim, saya kasih tahu kamu ya. Yang mengklaim kamu punya Quran itu sama di seluruh dunia. Sama sejak zaman Muhammad, tidak berubah. Itu kalian, kami nggak pernah mengklaim. Kami orang Islam mengerti ada variasi teks di dalam manuskrip Alkitab kami. Variasi teks di dalam saya bisa tunjukkan satu-satu ayatnya.
Ya, saya bisa tunjukkan satu-satunya 400.000 varian teks di dalam Alkitab Perjanjian Baru. Saya bisa tunjukin kamu satu persatu ayatnya. Kami nggak pernah mengklaim Alkitab kami tidak berubah titik komanya. Kami nggak pernah mengklaim. Yang kami klaim Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus sang firman Allah, dia dulu sekarang selamanya tidak pernah berubah. Karena bagi kami firman itu adalah Yesus itu sendiri, bukan Alkitab manuskrip kami ini. Orang saya tidak pernah mengklaim bahwa Alkitab kami ini tidak berubah titik komanya sejak zaman Yesus sampai sekarang. Kami nggak pernah mengklaim itu, betul nggak? Siapa namanya Pak Bom? Iya. Nggak pernah, kami ngerti ada variasi teks. Variasi teks ini ditulis dalam LAI. Ini loh, yang ini ada di dalam manuskrip Codex Vaticanus Sinaiticus. Yang ini nggak ada, tapi ini ada di dalam papirus ini ada di dalam. Itu kami ngerti, Pak. Kami nggak pernah mengklaim itu. Yang mengklaim kan kalian. Kalian mengklaim sesuatu harus kalian buktikan contoh. Kalian mengklaim ya bahwa Quran itu tidak berubah titik komanya sejak zaman Muhammad. Saya sudah ngomong dari tadi. Kalau kamu bisa tunjukin sama saya Quran tulisan tangan Said bin Thabit zaman Muhammad yang tidak berubah dari Al-Fatihah sampai Anas titik komanya, saya buka kamera, saya mualaf, saya cukur bulu ketek saya, udah saya bilang. Saya cukur bulu ketek saya, udah. Ya, kamu tunjukin sama saya mana tulisan tangan Said bin Thabit dari Al-Fatihah sampai Anas yang tidak berubah titik komanya. Tunjukin sama saya, Pak. Ya, akan heboh seluruh Indonesia Raya. Sofia Al-Hayat mualaf. Saya bisa menjadi wakilnya Doritan nih, wakil ketua mualaf Center Indonesia. Saya jadi itu para mualaf, betul. Mbak, saya lagi jualan, saya nggak dengar apa-apa dari tadi. Kurang aja. Mubazir, aduh turunkan lah ganti. Sudah angel. Shalom Pak Bom, shalom. Ada aja kelakuan. Shalom semua. Iya, shalom. Ngoceh, nggak ada. Gak susah lah, biar ini Pak Ciler aja deh, biar Pak Ciler aja udah. Saya pokoknya udah bilang ya, kalau ada yang bisa menunjukkan sama saya tulisan tangan Said bin Thabit dari Al-Fatihah sampai Anas tidak berubah titik komanya sama dengan Quranmu yang sekarang, saya buka kamera mualaf, saya cukur bulu ketek saya, sudah kasih tahu ya. Mubazir. Bulu apa, Bu? Bulu apa, Bu? Bulu keti. Saya akan menjadi wakil ketuanya Donitan, wakil ketua mualaf Center Indonesia. Saya akan ajari para mualaf-mualaf untuk doa penguat zakar. Dasar Bu Sofi ya. Apa Bu Sofi nggak mau diajari doa itu? Kayaknya nggak diterima. Ya, langsung bersaudara dengan Riva dan Umi Dini tuh. Mican, jangan lupa Mican. Kalau kamu itu punya Quran asli ya, zaman Muhammad, original, kamu bisa buktikan sama saya kamu tuh punya Quran asli. Ya, jangan yang di rumahmu itu, jangan yang di rumahmu tuh terbitnya pabrik leces, jangan yang di Quranmu itu apa, yang Quran yang pegang di itu, Ya, situ. tambah nih bonus. Abad ke-7. Bu Sofi kan Ibu Sofi kan mualaf, tambah Pak Wahyu kawin 4 langsung di depan. Pak Wahyu ngelabah. Banyak kompor ya di sini ya, banyak kompor. Kalau saya Bu Sofi, kalau saya nggak usah jauh-jauh, tunjukkan kepada kami Quran terbitan tahun 1920 aja. Kita bandingkan dengan yang ada sekarang. Tahun 1920 saja. Ada apa tidak? Ada apa tidak? Saya Pak Wahyu Ilahi langsung 4 di depan kamera. Karena begini loh, kemarin selama berapa hari ya, mungkin hampir 1 minggu ya, saya itu sudah 1,5 tahun ini kan bertanya, sebutkan 3 perbuatan akhlak mulia Muhammad baginda yang melebihi Tuhan Yesus. 1,5 tahun gak ada yang bisa jawab. Jadi kemarin hadiahnya 1,5 juta saya berikan ke Faith karena gak ada satupun muslim yang bisa jawab Pak Cilar. Dan sekarang Pak Cilar hadiahnya apa nih kalau bisa tunjukin Quran asli, coba Pak? Apa mau diajak jalan-jalan ke Israel untuk dijual kalian sama Israel? Saya kasih 10 juta aja, Bu. Quran 10 asli juta. tahun 1920. Bisa buat beli cilok berapa karung tuh? Iya, buka ya buat Ustadz apa namanya? Ustadz Micat Gladiator bisa mungkin. Bang Ciler, Bu Sofi nggak usah Quran lah, kasihan berat dia mencari Quran 1920. Iya, biarin. Ini kan tanggal 25 Desember kan kita akan merayakan merayakan kelahiran Yesus Kristus. Kalau mereka mau menyamakan kan mereka harus ikut merayakan. Kalau mereka tidak mau menyamakan, saya pertanyaannya cuma satu, tanggal berapa Isa alaihissalam dilahirkan? Isa alaihissalam, Dede Isa al-Masih itu tuh lahirnya pada zaman Musa, Bu, di Quran. Dan kemungkinan itu lahirnya daerah Mesir di bawah pohon kurma. Nah, coba aja cari di Mesir yang saya tanya tanggalnya, kapan diperingatin. Nah, kalau yang mati di dalam kubur itu tidak bangkit-bangkit dirayakan, lalu Isa yang diangkat ke langit itu tanggal lahirnya kapan biar bisa dirayakan? Dede Ica nggak pernah dirayain tanggalnya Dede Ica. Kasihan kan Dede Ica ya. Dede Ica itu kasihan loh Bu Sofi, dipensiunkan dari kalender loh 2024. Tanpa pesangon lagi. Ya, dari kalender ya. Tidak ada lagi kematian dan kenaikan Dede Ica al-Masih ya. Aduh, kacau. Tidak ada, tereliminasi dia, kasihan. Tanpa pesangon loh, Bu. Hancur. Panjang lebar ya. Ngulek tambal dia. Maaf ya, capek ya tadi ngejelasinnya ya. Maaf, saya nggak dengar tadi, maaf.
Astagfirullahaladzim. Dia nggak tahu per menit casnya Bu Sofi itu berapa. Digratisin sama dia. Astagfirullahaladzim. Memang Mesir ini ya, Rusak memang. Hancur. Mesir dan Arab Saudi ini 90% ini ya penghasil pohon kurma nih gue lihat ya. Jadi kemungkinan ini di daerah pohon kurma. Oh, di daerah dekat piramid Giza, teman-teman. Daerah yang banyak pohon kurmanya tuh di Mesir. Itu kayaknya tuh si Dede Ica lahirnya di situ. Si Donitan kan mengatakan di manakah Dede Ica Al-Macih lahir? Di bawah pohon kurma katanya. Mbak, itu sama Orang tanya letak sama aja geografis mengolok teritorial Tuhan di Mbak mana, sendiri dia loh. jawab enak bawah pohon kurma. Kalau di KTP sekarang kita kan harus misalnya tempat lahirnya di mana? Itu kan misalnya di kota ya, di kota lah paling Ya nggak. makanya Brebes, orang gitu tanya kan. letak geografis. Makanya lahirnya di Surabaya, di Brebes, di mana di di kota lah ya. Kalau ini ada nggak KTP teman-teman yang lahir di mana? Di Ranjang gitu. Kira-kira ada nggak ya? Mbak, itu tanpa sadar Mbak udah mengolok-olok Tuhan Mbak sendiri loh. Oh, Tuhan saya bukan Ica Al-Macih. Tuhan saya bukan Dede Ica Al-Macih. Itu Dede Ica, bukan Tuhan. Nah, itu Dede Ica. Mbak, banyak pendeta yang Dede menyamakan. Ica. Banyak pendeta yang menyamakan. Pendeta itu udah insaf Yesus, karena pemerintah pun sudah mengumumkan. Yesus dengan Nabi Isa I itu don't sama. care. I don't care. Yang penting Tuhan Yesus saya bukan Dede Ica Al-Macih. Faktanya sama teh, Mbak. Apa kesamaannya? Apa kesamaannya? Coba. Bagaimana mungkin sama? Dede Ica aja lahirnya 1400 tahun sebelum Tuhan Yesus, kok bisa sama? Iya. Gimana itu kesamaannya? Itu gara-gara menanya membahas Dede Ica dengan Tuhan Yesus sama atau tidak, itu Donitan minum bolak-balik loh. Nervous dia, nervous. Kamu jangan sampai Ya, berarti- ya. Kalau Dehidrasi dia. Dehidrasi. kan Dede Ini Ica. saya mau nanya Mbak. Mbak, Mbak, saya Harus mau yang nanya boleh Mbak. dikasih Yesus tahu. Ayo. Dehidrasi bisa minum. Diketawain dunia, Doni. Kitabnya Dede Ica itu saya beli 100 juta, tolong ya, saya pesen langsung. 100 Ya, juta. Main. Mbak layar internet. Barang siapa yang bisa menunjukkan sama saya kitab yang diberikan kepada Dede Ica ketika Dede Ica masih bayi, dia udah bisa ngomong, dan Dede Ica diberikan kitab. Barang siapa yang bisa menunjukkan kitab yang diberikan kepada Dede Ica, maka selain saya mualaf, saya jaminkan rumah saya kasih Anda 1 miliar. Oke teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah menyimak perdebatan, diskusi yang hangat luar biasa. Firman Tuhan terus akan berlaku bahwa kita harus memberikan pertanggungan jawab terhadap iman kita. Apabila ada orang yang menyalahpahami, mempertanyakan, tetapi harus dengan lemah lembut dan sopan, supaya mereka yang memfitnah kamu karena kesalehanmu, kamu membungkam mereka. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ada beberapa hal yang perlu kita pelajari dan soroti sebelum kita meladeni umat Islam. Mendudukkan pokok masalah atau pokok doktrin pengajaran itu secara berbeda. Allah dalam kekristenan dan Islam itu berbeda, keyakinan berbeda, konsep cara berbeda. Walaupun selalu diajarkan bahwa kita ini rumpun semitik ya. Jadi tetap berbeda. Berbeda bukan untuk memperkerucut kondisi semakin keruh, tetapi juga untuk menjaga dan menghargai perbedaan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bukan cuma yang tahu itu, tapi orang Kristen ya. Termasuk hal-hal yang disampaikan oleh Ustadz Zuma di dalam perdebatan tersebut itu menunjukkan bahwa dia memang tidak tahu apa-apa, tetapi hanya modal besar suara yang dapat menutupi poin-poin yang disampaikan oleh anak muda yang mengajarin Zuma saat ini. Nah, biasanya seperti itu. Jadi Zuma di berbagai perdebatan hanya mengandalkan besar suara dan ngerocos dan menunjukkan bahwa seolah-olah dialah yang paling tahu, lalu menyimpulkan sesuka hatinya. Dan dia pernah berkata sampai jumpa, ini dia kebenaran. Kebenaran apa? Kebenaran klaim. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, semoga kita dapat memetik poin-poin yang disampaikan. Pertama, mendudukkan masalah itu penting. Kedua, mengenali ajarannya dengan baik, siapa yang mengajarkan. Dan yang ketiga, kita harus dapat memilih mana yang benar di antara kedua narasumber. Kalau kamu membahas Alkitab, yang wajib kamu dengar adalah apologetik Kristen. Sampai di sini video saya teman-teman. Jangan lupa untuk mendukung channel ini sehingga video-video ini boleh berkembang dan banyak ditonton orang, dan orang juga diberi wawasan khususnya umat Muslim supaya dapat berbenah diri lebih baik, dan orang Kristen juga supaya lebih meneliti, lebih kritis tentang keyakinannya
dan akhirnya mereka mengenali sang kebenaran. Nah, sampai di sini bisa teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Bye-bye.